Doa bukan sekadar kalimat yang keluar dari lisan setelah sholat. Ia bukan rutinitas yang diulang tanpa makna, dan bukan pula bacaan penggugur kewajiban. Doa adalah jeritan jiwa seorang hamba yang menyadari betapa rapuh dirinya di hadapan Allah saat seseorang benar-benar berdoa. Ia sedang mengakui bahwa tanpa pertolongannya, hidup ini terasa terlalu berat untuk dijalani sendirian. Banyak orang merasa lelah berdoa. Hatinya bertanya, mengapa sudah berkali-kali memohon dengan sungguh-sungguh, namun keadaan tak kunjung berubah. Air mata sudah jatuh, malam-malam sudah dilalui dengan sujud panjang, tetapi jawaban seolah tertunda. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman besar tentang hakikat doa. Doa bukanlah alat untuk memaksa Allah agar menuruti kehendak kita. Doa bukan transaksi antara hamba dan Tuhannya. Doa adalah bentuk kepasrahan total, tempat kita belajar menerima bahwa kehendak Allah selalu lebih baik daripada rencana yang kita susun dengan pikiran terbatas. Ketika seseorang berdoa, sesungguhnya Allah sedang mendidik hatinya. Allah mengajarkan sabar melalui penantian. Allah menanamkan ikhlas melalui ketidakpastian. Dan Allah menguatkan iman melalui ujian yang tak langsung diangkat. Semua itu adalah bagian dari jawaban doa, meski sering tidak kita sadari. Seringkali manusia hanya menganggap doa dikabulkan jika permintaannya terwujud persis seperti yang diinginkan. Padahal, ada doa yang dikabulkan dengan cara ditunda, ada yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik, dan ada pula yang disimpan sebagai pahala yang kelak akan kita butuhkan di akhirat. Rahasia penting dalam doa adalah kehadiran hati. Doa yang diucapkan dengan hati yang benar-benar hadir akan terasa berbeda. Ada getaran, ada kejujuran, ada rasa dekat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebaliknya, doa yang diucapkan tanpa kesadaran hanya akan menjadi rangkaian kata yang berlalu begitu saja. Allah tidak menilai seberapa indah bahasa doa kita. Allah tidak menunggu kata-kata yang sempurna. Bahkan doa yang terputus oleh tangis, yang berantakan oleh rasa sakit, justru sering lebih dicintai Allah, karena lahir dari hati yang benar-benar hancur dan berharap. Sebelum meminta apapun, sejatinya doa mengajarkan kita untuk menyadari kebutuhan kita kepada Allah. Mengakui bahwa kita lemah, mengakui bahwa kita tidak selalu tahu mana yang baik bagi diri sendiri. Dari kesadaran inilah doa mendapatkan ruhnya. Seringkali yang membuat doa terasa berat dan hampa adalah karena hati terlalu penuh dengan keinginan dunia. Kita ingin semuanya cepat, instan, dan sesuai harapan. Kita lupa bahwa dunia memang tempat ujian, bukan tempat segala keinginan terpenuhi tanpa proses. Allah sudah mengetahui isi hati hambanya bahkan sebelum doa itu terucap. Namun Allah tetap menyukai hamba yang berdoa. Karena doa adalah tanda penghambaan. Tanda bahwa seorang hamba memilih bergantung kepada Allah, bukan kepada kekuatan dirinya sendiri. Ada kalanya Allah menunda jawaban doa, bukan karena murka, tetapi karena cinta. Allah ingin hambanya lebih lama berada dalam keadaan dekat. Karena seringkali, justru saat menunggu jawaban itulah, hati menjadi paling jujur, paling lembat, dan paling tunduk. Ketika masalah datang bertubi-tubi, banyak orang justru sibuk mencari pelarian kemana-mana. Padahal doa seharusnya menjadi tempat pertama untuk kembali. Tempat mengadu tanpa takut dihakimi. Tempat mencurahkan keluh kesah tanpa merasa merepotkan. Doa yang benar akan menenangkan hati, meski permintaan belum dikabulkan. Jika setelah berdoa hati menjadi lebih lapang, lebih sabar, dan lebih kuat, itu tanda bahwa doa sedang bekerja. Namun jika hati justru semakin gelisah, bisa jadi kita lebih sibuk menuntut hasil daripada berserah. Allah tidak pernah tuli terhadap doa hambanya. Namun Allah menguji ketulusan. Apakah kita berdoa karena cinta kepadanya, atau hanya karena terdesak oleh keadaan? Ada doa yang mengubah keadaan hidup, dan ada doa yang mengubah cara kita memandang hidup. Dan seringkali, perubahan cara pandang jauh lebih menyelamatkan daripada perubahan keadaan itu sendiri. Ketika hati berubah, masalah yang sama terasa lebih ringan. Ujian yang sama terasa lebih bisa diterima. Dan disitulah sebenarnya Allah sedang mengabulkan doa dengan cara yang paling lembut. Rahasia terbesar dalam doa adalah keyakinan penuh kepada kebijaksanaan Allah. Bukan keyakinan bahwa semua keinginan akan terkabul, tetapi keyakinan bahwa apapun keputusan Allah pasti mengandung kebaikan. Meski saat ini belum kita pahami, Allah tidak pernah salah dalam memberi. Yang sering keliru hanyalah cara manusia menilai pemberiannya. Maka jangan ukur kualitas doa dari seberapa cepat jawaban datang. Ukurlah dari seberapa dekat hatimu kepada Allah setelah berdoa. Jika doa membuatmu lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih kuat menjalani hidup, maka sesungguhnya doamu sedang dijawab dengan cara yang paling indah dan paling tepat menurut Allah.
Banyak orang mengira kekuatan doa terletak pada panjangnya bacaan atau kerasnya suara yang diucapkan. Padahal, salah satu rahasia penting dalam doa justru terletak pada waktu dan keadaan hati ketika doa itu dipanjatkan. Ada saat-saat tertentu di mana hati manusia lebih jujur, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Waktu terbaik berdoa bukan selalu soal jam tertentu, tetapi soal keadaan batin. Ketika dunia terasa sunyi, ketika beban hidup sedang berat, dan ketika tidak ada lagi tempat bersandar selain Allah, disitulah doa seringkali paling tulus. Namun Allah juga memberi kita waktu-waktu istimewa, seperti sepertiga malam terakhir, setelah sholat, di antara azan dan iqamah, atau saat sujud. Bukan karena Allah hanya mendengar di waktu-waktu itu, tetapi karena pada saat itulah hati manusia biasanya lebih khusyuk dan lebih siap berserah. Sujud adalah posisi paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Saat dahi menyentuh tanah, sejatinya ego sedang diruntuhkan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia selain Allah semata. Doa yang lahir dari sujud seringkali membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Adab dalam berdoa bukan sekadar tata cara lahiriah, tetapi lebih pada sikap batin. Datanglah kepada Allah dengan hati yang rendah, bukan dengan tuntutan, dengan harap, bukan dengan protes, dengan keyakinan, bukan dengan keraguan. Banyak doa menjadi berat karena hati masih penuh dengan keluhan dan perbandingan. Kita berdoa sambil mengukur hidup orang lain. Kita memohon sambil merasa tidak adil. Padahal doa yang bersih lahir dari hati yang mau menerima takdir sambil tetap berharap kepada Allah. Kejujuran adalah ruh dari doa. Allah tidak membutuhkan kalimat indah. Allah hanya menginginkan hati yang jujur. Tidak apa-apa jika kita mengaku lelah. Tidak salah jika kita mengakui takut dan bingung. Allah justru menyukai hamba yang datang apa adanya. Ada kalanya kita merasa malu berdoa karena merasa terlalu banyak dosa. Namun justru di saat itulah doa paling dibutuhkan. Karena Allah Maha Pengampun, dan pintunya selalu terbuka bagi siapapun yang kembali dengan penyesalan yang tulus. Salah satu adab batin terpenting dalam doa adalah tidak tergesa-gesa. Jangan buru-buru menuntut jawaban. Jangan mengukur waktu Allah dengan waktu manusia. Karena Allah bekerja dengan kebijaksanaan, bukan dengan keinginan sesaat. Ketika doa terasa belum dijawab, jangan langsung berprasangka buruk. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan hati kita agar mampu menerima jawaban itu. Atau Allah sedang menjauhkan kita dari sesuatu yang kita kira baik, padahal membawa mudarat. Doa yang disertai kesabaran akan membentuk hati yang kuat. Doa yang disertai keikhlasan akan melahirkan ketenangan. Dan doa yang disertai tawakal akan membebaskan hati dari kecemasan berlebihan. Seringkali Allah mengabulkan doa dengan cara mengubah diri kita terlebih dahulu. Allah menenangkan hati sebelum mengubah keadaan. Allah menguatkan iman sebelum mengangkat ujian, karena jika keadaan berubah tanpa hati yang siap, kebahagiaan pun tidak akan bertahan lama. Jangan remehkan doa-doa kecil yang kita panjatkan. Doa sederhana sebelum beraktivitas, doa lirih di tengah perjalanan, atau doa singkat di sela kesibukan. Semua itu bernilai di sisi Allah, karena menunjukkan bahwa kita selalu mengingatnya. Adab lain yang sering dilupakan adalah bersyukur sebelum meminta. Ketika kita mengingat nikmat yang sudah ada, hati menjadi lebih lembut dan rendah. Dari sanalah doa menjadi lebih tulus dan penuh harap. Bersyukur tidak membuat kita berhenti meminta, tetapi mengajarkan kita meminta dengan hati yang tenang. Kita memohon bukan karena kekurangan semata, tetapi karena ingin mendekat kepada Allah. Ada saatnya dalam doa, kita tidak tahu harus meminta apa. Hati terasa kosong, kata-kata terasa buntu. Di saat seperti itu, cukup katakan bahwa kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kepasrahan yang jujur adalah doa yang sangat dalam. Doa tidak selalu harus panjang. Kadang satu kalimat yang keluar dari hati yang ikhlas lebih bermakna daripada banyak kata tanpa rasa. Allah Maha mengetahui apa yang tidak mampu kita ucapkan. Ketika doa dipanjatkan dengan adab dan kejujuran, hati akan belajar tenang. Pikiran yang semula penuh kekhawatiran perlahan menjadi ringan. Karena kita tahu, apapun hasilnya, Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Banyak orang merasa ragu untuk berdoa karena merasa dirinya penuh dosa. Hatinya berkata, bagaimana mungkin doaku didengar, sementara aku masih sering lalai dan melakukan kesalahan. Perasaan seperti ini sering membuat seseorang menjauh dari Allah. Padahal justru di saat itulah Allah ingin hambanya datang dan bersimpuh. Allah tidak menunggu hambanya menjadi sempurna untuk mendengar doanya. Jika harus menunggu tanpa dosa, maka tidak akan ada satupun manusia yang layak berdoa. Doa bukanlah hadiah untuk orang yang suci,
tetapi rahmat bagi mereka yang menyadari kelemahannya. Seringkali dosa membuat hati merasa jauh, namun jangan sampai dosa membuat kita berhenti berdoa, karena doa adalah jalan kembali. Bahkan langkah pertama menuju taubat seringkali dimulai dari doa yang jujur dan penuh penyesalan. Allah Maha mengetahui siapa yang sungguh-sungguh ingin berubah. Ketika seorang hamba berdoa sambil menyesali kesalahannya, Allah tidak melihat masa lalunya, tetapi melihat ketulusan hatinya saat ini. Ada kalanya Allah membiarkan seseorang berada dalam ujian cukup lama, bukan karena Allah tidak peduli, tetapi karena ujian itu sedang membersihkan dosa, melunakkan hati, dan mendekatkan hamba tersebut kepadanya. Ujian dan doa memiliki hubungan yang sangat erat. Ujian sering menjadi sebab lahirnya doa yang paling tulus, dan doa yang tulus sering menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa yang selama ini memberatkan jiwa. Manusia sering meminta agar ujian segera diangkat, namun Allah lebih tahu kapan ujian itu perlu berakhir. Jika ujian diangkat terlalu cepat, bisa jadi hati belum belajar apa-apa. Bisa jadi jiwa belum cukup kuat untuk tetap bersyukur. Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh dalam doa. Setiap keluh kesah yang disampaikan dengan jujur dicatat sebagai kedekatan. Meski hasilnya belum terlihat, pengaruhnya sedang bekerja dalam diri kita. Ada doa yang tidak langsung mengubah keadaan, tetapi mengubah cara kita menghadapi keadaan tersebut. Dari yang semula rapuh menjadi tegar. Dari yang semula gelisah menjadi lebih tenang. Dari yang semula putus asa menjadi penuh harap. Inilah salah satu rahasia besar dalam doa. Perubahan batin seringkali didahulukan sebelum perubahan lahir. Karena ketika hati sudah siap, apapun keputusan Allah akan terasa lebih ringan. Allah tahu waktu terbaik untuk mengabulkan doa. Waktu yang menurut kita terlambat bisa jadi justru waktu yang paling tepat menurut Allah. Karena Allah melihat masa depan yang tidak kita ketahui. Jika doa dikabulkan terlalu cepat, bisa jadi itu membawa kesombongan. Jika doa ditunda, bisa jadi itu menumbuhkan kedewasaan. Allah memilihkan yang paling menyelamatkan iman kita. Banyak orang baru menyadari hikmah doa bertahun-tahun kemudian. Saat menoleh ke belakang, barulah mereka memahami bahwa penantian panjang itu telah membentuk pribadi yang lebih kuat dan lebih berserah. Jangan pernah membandingkan perjalanan doamu dengan orang lain. Setiap hamba memiliki jalan, ujian, dan waktu yang berbeda. Allah tidak pernah tertukar dalam memberi takdir. Doa orang yang penuh dosa tetap didengar selama ia datang dengan hati yang rendah. Bahkan terkadang, justru doa orang yang merasa hancur itulah yang paling cepat mengetuk pintu langit. Allah mencintai hamba yang kembali, meski berkali-kali jatuh pada kesalahan yang sama. Selama ada kesadaran dan usaha untuk bangkit, pintu rahmat Allah tidak pernah tertutup. Ujian yang disertai doa tidak akan sia-sia. Meski pahit, ia sedang membersihkan jiwa. Meski berat, ia sedang meninggikan derajat. Meski menyakitkan, ia sedang mendekatkan kita kepada Allah. Ketika hidup terasa tidak adil, ingatlah bahwa Allah tidak pernah zalim. Bisa jadi apa yang kita anggap sebagai kehilangan, justru adalah perlindungan dari sesuatu yang lebih buruk. Allah tidak selalu memberi apa yang kita minta, tetapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Dan seringkali, kebutuhan terbesar kita adalah iman yang kuat dan hati yang tenang. Banyak orang rajin berdoa, namun hatinya tetap gelisah. Bibirnya sering memohon, tetapi jiwanya tak kunjung tenang. Hal ini bukan berarti doanya sia-sia, melainkan ada sikap batin yang belum sepenuhnya selaras dengan makna doa itu sendiri. Salah satu kesalahan halus dalam berdoa adalah menjadikannya sebagai pelarian sementara, bukan tempat bersandar yang sejati. Kita datang kepada Allah hanya ketika terdesak, lalu menjauh kembali saat keadaan mulai terasa ringan. Doa yang seperti ini tetap didengar, tetapi hati tidak belajar untuk menetap dalam ketenangan. Karena ketenangan sejati lahir dari kedekatan yang terus-menerus, bukan dari hubungan yang datang dan pergi. Kesalahan lain yang sering tidak disadari adalah berdoa sambil menyimpan prasangka buruk. Kita meminta, namun di dalam hati terselip keraguan. Kita memohon, tetapi diam-diam merasa doa kita terlalu kecil untuk dikabulkan. Prasangka seperti ini membuat doa kehilangan kekuatannya. Bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena hati belum sepenuhnya percaya dan berserah. Ada pula yang berdoa dengan penuh tuntutan, seolah Allah harus segera menjawab sesuai dengan keinginannya. Ketika jawaban belum datang, hati menjadi kecewa, lalu perlahan menjauh dari doa. Padahal doa bukan tentang menuntut, melainkan tentang mempercayakan. Bukan tentang memaksa, melainkan tentang merelakan hasil kepada Allah. Kesalahan berikutnya adalah terlalu sibuk menghitung hasil. Kita berdoa hari ini, lalu esok kita gelisah karena belum melihat perubahan. Kita lupa bahwa Allah bekerja dengan cara yang sering tidak terlihat. Ketika fokus hanya pada hasil, kita kehilangan proses. Padahal dalam proses itulah
hati dibentuk, iman dikuatkan, dan jiwa dilapangkan. Ada kalanya seseorang rajin berdoa, tetapi enggan memperbaiki dirinya. Ia meminta perubahan keadaan, namun tidak mau mengubah sikap. Ia memohon kemudahan, tetapi tetap bertahan pada kebiasaan yang menjauhkan dari Allah. Doa yang disertai usaha memperbaiki diri memiliki makna yang jauh lebih dalam. Karena itu menunjukkan kesungguhan, bukan sekadar permintaan. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat doa orang lain seolah lebih cepat terkabul, lalu hati menjadi iri dan mempertanyakan keadilan Allah. Padahal setiap hamba memiliki ujian dan waktu masing-masing. Allah tidak pernah tertukar dalam membagikan rahmat. Istiqomah dalam doa bukan berarti selalu berdoa dengan panjang dan penuh air mata. Istiqomah berarti menjaga hubungan dengan Allah, baik dalam lapang maupun sempit. Ada doa-doa kecil yang justru menjaga hati tetap hidup. Doa singkat di sela kesibukan, zikir lirih saat lelah, atau ucapan pasrah ketika tidak tahu harus berbuat apa. Hati menjadi tenang bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena kita tahu kepada siapa masalah itu diserahkan. Istiqomah juga berarti menerima bahwa iman kadang naik, kadang turun. Saat hati terasa kering, tetaplah datang kepada Allah. Meski hanya dengan satu kalimat sederhana. Allah lebih menyukai hamba yang terus kembali, meski dengan langkah tertatih, daripada hamba yang datang sekali lalu pergi selamanya. Jangan menunggu hati benar-benar tenang untuk berdoa. Justru doa itulah yang akan menenangkan hati. Jangan menunggu iman sempurna untuk mendekat kepada Allah, karena mendekatlah yang akan menyempurnakan iman. Kesalahan terbesar dalam doa bukanlah kata-kata yang kurang indah, tetapi berhenti berdoa karena merasa tidak layak. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah hanya menginginkan kejujuran dan ketekunan. Ketika doa dijaga dengan istiqomah, hati perlahan belajar menerima. Bukan menerima karena menyerah, tetapi menerima karena percaya. Dan di titik itulah, doa tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi kebutuhan. Bukan lagi kewajiban yang berat, tetapi perjumpaan yang dirindukan. Dan pada akhirnya, doa membawa kita pada satu titik paling penting dalam kehidupan seorang hamba, yaitu berserah sepenuhnya kepada Allah. Berserah bukan berarti berhenti berharap, melainkan berhenti memaksa. Bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi menyerahkan hasil kepada Allah dengan hati yang tenang. Banyak orang mengira ketenangan akan datang ketika semua masalah selesai. Padahal seringkali ketenangan justru hadir ketika hati sudah mampu menerima, meski keadaan belum berubah. Di titik ini, doa tidak lagi menjadi daftar permintaan panjang, tetapi menjadi tempat pulang, tempat hati beristirahat setelah lelah menghadapi dunia. Ketika seseorang sudah berserah, ia tidak lagi sibuk bertanya, mengapa doanya belum dikabulkan. Ia lebih sibuk menjaga hatinya agar tetap dekat dengan Allah. Berserah mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari terpenuhinya keinginan, tetapi dari keikhlasan menerima ketentuan. Ada kelegaan yang luar biasa ketika hati berkata, "Ya Allah, aku percaya sepenuhnya kepadamu." Kalimat ini mungkin sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam bagi jiwa. Saat berserah, kita belajar bahwa tidak semua hal harus kita pahami sekarang. Ada takdir yang baru akan dimengerti kelak, saat kita menoleh ke belakang dengan hati yang lebih dewasa. Doa yang disertai kepasrahan akan melahirkan ketenangan yang stabil. Bukan tenang karena hidup tanpa masalah, tetapi tenang karena yakin Allah selalu bersama. Ketika hasil tidak sesuai harapan, hati yang berserah tidak hancur. Ia mungkin sedih, tetapi tidak putus asa. Ia mungkin kecewa, tetapi tidak kehilangan iman. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi Allah menjanjikan pertolongan bagi hamba yang berserah. Pada saat hati sudah tenang, doa berubah menjadi dialog yang hangat. Tidak lagi penuh tuntutan, tetapi penuh kepercayaan. Disinilah kita mulai memahami bahwa jawaban doa tidak selalu berupa perubahan keadaan, tetapi sering berupa ketenangan yang Allah tanamkan di dalam dada. Ketenangan ini membuat kita mampu berjalan meski dalam gelap, mampu bertahan meski belum melihat ujung jalan. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Dan Allah Maha lembut dalam memberi, meski terkadang caranya tidak kita mengerti. Jika hari ini doamu belum terjawab, jangan berhenti. Jangan lelah mengetuk pintu langit. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena Allah sedang membentukmu. Teruslah berdoa, bukan untuk mengubah Allah, tetapi untuk menguatkan hatimu sendiri. Teruslah berdoa, bukan agar dunia selalu ramah, tetapi agar imanmu tetap kokoh menghadapi dunia. Suatu hari, mungkin saat hatimu sudah siap, Allah akan memperlihatkan
bahwa setiap doa yang kau panjatkan tidak pernah sia-sia. Dan saat itu tiba, kamu akan menyadari bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang kamu dapatkan, tetapi siapa dirimu setelah melalui semua penantian itu. Maka tetaplah berdoa, tetaplah berharap, dan tetaplah berserah. Karena di dalam doa yang tulus, selalu ada cahaya yang menuntun langkah, meski jalan hidup terasa panjang dan melelahkan. Dan semoga setiap doa yang kita panjatkan membawa kita semakin dekat kepada Allah, serta menghadirkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun selainnya.